Berkata Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan tentang bagaimana mulainya asing agama ini kemudian kembali menjadi asing. Beliau menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban yuridu bihi anna an-nas kanu qabla mab'athihi sallallahu alaihi wasallam ala dalalatin 'ammatin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya bada al-islamu ghariban, Islam mulai asing. Yang beliau inginkan adalah manusia sebelum beliau diutus semuanya dalam keadaan sesat. Secara umum mereka sesat, menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Iyad bin Himar alladhi kharrajahu Muslim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Iyad bin Himar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha nadhara ila ahli al-ardi famaqatuhum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab." Allah Subhanahu wa taala melihat ke penduduk bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala membenci mereka. Orang Arabnya maupun orang di luar Arab. Semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dibenci karena apa? Apakah karena mereka pengangguran, miskin? Tidak. Mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah meninggalkan agama Allah tabaraka taala. Famaqatuhum arabahum wa ajamahum. Allah Subhanahu wa taala membenci mereka, orang Arab maupun orang di luar Arab. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab yang mengamalkan agama mereka, yang tetap istiqamah mengamalkan agama nabi-nabi mereka. Kemudian kata beliau, falamma bu'itha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa da'a ila al-islam lam yastajib lahu fi awwal al-amri illa al-wahid ba'da al-wahid min kulli qabilah. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan beliau berdakwah kepada Islam, tidak ada yang mengikuti beliau di awal beliau berdakwah kecuali 1-2 orang dari setiap kabilah. Hanya 1-2 orang dari setiap kabilah. Abu Bakar, kemudian Uthman, Ali, Khadijah, hanya 1-2 orang. Wa kana al-mustajibu lahu khaifan min ashiratihi wa qabilatihi yu'dha ghayat al-adha wa yunalu minhu wa huwa sabirun ala dhalika fillahi azza wa jalla. Orang yang mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam keadaan ketakutan. Mereka takut dari keluarganya, takut dari kabilahnya. Mereka diganggu dan mereka disakiti dengan berbagai macam cara. Wa huwa sabirun ala dhalika fillah azza wa jalla. Dan mereka sabar. Mereka sabar menghadapi semuanya untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-muslimuna idzaka mustad'afin yutraduna wa yusharraduna kull musharrad wa yahrubuna bidinihim ila al-bilad an-na'iyah. Kaum muslimin pada zaman itu, pada masa itu, mereka lemah. Mereka tersingkirkan, mereka terusir, sehingga mereka menyelamatkan agama mereka dengan mendatangi tempat-tempat yang sangat jauh dari tempat asal mereka. Kama hajaru ila al-Habasyah marratain, sebagaimana mereka harus hijrah ke negeri Habasyah 2 kali. Saking asingnya orang-orang yang masuk Islam pada zaman itu, mereka harus hijrah. Dan ikhwan fillah, jangan antum anggap orang hijrah itu gampang. Orang hijrah itu sulit. Karena ketika orang hijrah berarti dia akan kehilangan tempat tinggalnya. Bahkan mungkin dia akan berpisah dengan keluarganya karena tidak bisa membawa semuanya. Mereka akan kehilangan pekerjaan. Lihat sebagian saudara-saudara kita ketika mereka ditimpa musibah, kemudian mereka harus di pengungsian. Bagaimana keadaan mereka? Tidak mudah. Begitu juga dengan mereka yang hijrah, apalagi zaman dahulu. Bagaimana orang harus melakukan perjalanan jauh ke tempat yang sangat jauh, ke negeri Ethiopia. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan agama mereka. Thumma hajaru ila al-Madinah.
Kemudian tidak cukup mereka hijrah ke Ethiopia, mereka hijrah ke Madinah. Wa kana minhum man yu'adzabu fillah. Di antara mereka ada yang disiksa di jalan Allah. Bilal bin Rabah disiksa, keluarga Yasir. Wa fihim man qutil. Di antara mereka ada yang terbunuh. Dan Nabi SAW tidak bisa berbuat apa-apa ketika para sahabatnya disiksa dan dibunuh, karena memang kaum muslimin pada saat itu sangat lemah. Nabi SAW hanya bisa menghibur mereka, keluarga Yasir. Dikatakan oleh Nabi SAW, sabran ala Yasir fa inna lakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kalian adalah surga. Sumayyah, istrinya Yasir, meninggal dunia. Wanita pertama yang syahid di dalam Islam karena membela agamanya. Kalau antum merasa asing sekarang, ya khonifuddin, bandingkan dengan mereka. Tidak ada apa-apanya. Hanya mungkin sekedar tidak disapa atau diejek atau dituduh macam-macam. Sekedar itu. Para sahabat di awal mereka memegang agama ini, di awal Nabi SAW berdakwah, mereka ada yang disiksa. Bahkan di antara mereka ada yang digunakan pakaian baju besi, kemudian dibawa ke tengah padang pasir di bawah matahari yang sangat panas. Disiksa dengan cara seperti itu, tapi mereka sabar. Jangankan para sahabat, Nabi SAW, bagaimana beliau diganggu, disakiti, beliau dituduh majnun, orang gila, syair, tukang syair, sahir, tukang sihir, kadzab, pendusta, kahin, dukun. 5 gelar yang diberikan kepada Nabi SAW sekaligus. Antum berapa yang antum dapatkan sekarang? Dari 5 ini ada yang pernah antum dapatkan? Belum ada. Kenapa kita cengeng mengamalkan sunnah Nabi SAW? Kenapa kita tidak sabar untuk belajar, kemudian juga untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW? Fakana ad-dakhilun fil Islam hina idzin ghuraba. Maka orang-orang yang masuk ke dalam Islam pada saat itu, mereka adalah orang-orang asing. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW, bada al-islamu ghariban. Islam mulai dengan keterasingan.